Selamat siang trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari A-Market, broker yang sangat terpercaya. Trader semuanya, seperti biasa trader, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini trader semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan berkat, diberikan kesehatan, dan diberikan akal sehat supaya bisa menganalisa dengan baik dan benar. Oke, trader, hari ini seperti biasa di analisa harian kita pada hari ini saya akan membawakan sedikit informasi tentang trading, perkembangan perekonomian dunia yang bisa menjadi wacana buat trading Bapak Ibu semuanya, trader semuanya. Seperti biasa, kita akan memulai dengan beberapa pair dan setiap kali acara ini akan selalu ada tema yang sangat menarik. Nah, untuk tema hari ini saya angkat dari tema hari ini adalah waspada terhadap keputusan yang akan diberikan atau dikeluarkan oleh Europe Central Bank. Kenapa saya bilang itu? Karena hari ini news yang sangat luar biasa, ada pernyataan dari Europe Central Bank. Nanti besok lanjut lagi dengan inflasi dari IHK dari Amerika, tapi hari ini kita fokuskan dulu pada hari ini. Dan keputusan ini sangat mempengaruhi pasar trading, terutama untuk hari ini dan selanjutnya. Semua pada menunggu pergerakan yang terjadi. Saya pun juga menunggu sampai hasil analisa saya pada hari ini khusus untuk gold di investing.com agak sedikit sesuai dengan apa yang dianalisakan. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan mulai langsung ya. Ini sabar saya buka ini dulu trader. Mana lagi ini? Investing, kalender ekonomi, kita lihat. Oke, supaya saya bisa lihat ini dulu. Oke trader, kita langsung mulai aja. Kita langsung mulai dari analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader semuanya, kita selalu mulai dari pasangan mata uang yang paling berpengaruh di dunia, Euro, Uncle Sam Dollar atau Euro USD. Trader semuanya, Euro Uncle Sam Dollar bergerak maju menuju 1.0750 karena para investor menunggu keputusan suku bunga ECB, Europe Central Bank. Itu yang telah saya bilang. Jadi sebenarnya tema hari ini kita cuma menunggu tentang keputusan dari Europe Central Bank. Sudah selesai. Bagaimanapun keputusannya sangat mempengaruhi hasil pasar ke depan. Ya, kenaikan mata uang bersama diperkuat oleh data PDB yang optimis. Dan investor akan tetap sibuk karena kebijakan ECB, Europe Central Bank, akan diikuti oleh peristiwa inflasi Amerika Serikat. Ya. Peristiwa inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dia. Ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke apa lagi ini? Sekarang kita coba masuk ke platform kita. Bagaimanakah platform kita? Nah, oke. Untuk di platform ini trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi hari ini, kalau menurut saya sih memang tendensinya bearish, tapi menurut saya ini dia lagi memantau sampai keadaan yang akan terjadi nanti pada news di saat dikeluarkan. Ya, dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi bullish trader semuanya, tidak tertutup kemungkinan. Makanya kan saya bilang pembukaan pasar Eropa, pasar Asia dia akan bearish, kekuatan dolar sangat menguat dan biasanya di saat biasanya dolar itu sangat menguat di saat pasar Asia dibuka loh. Biasanya seperti kayak gitu ya. Menurut data statistik seperti kayak gitu ya. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, sedangkan untuk harian 1 jam trader bisa lihat
sorry. Oh, ini masalah. Ini di sini nih. Sorry. Ah, ini dia ya. Ini oke. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk harian 1 jam, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa dia telah menurun ya. Nah, trader bisa memandang di sini akan terjadi titik perpotongan di sini. Plus lagi RSI ini dia sedang menuju ke arah 30 dan begitupun juga stochastic. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa dia ini masih bisa menembus lagi trader kalau menurut analisa saya ya. Wah, ini kasih warna ini aja kali ya, sabar. Kasih warna bling-bling aja. Kasih warna bling-bling. Nah, kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa turun terus trader. Dia masih bisa turun terus mungkin menurut analisa saya ya, dia masih bisa turun terus, taruhlah menurut saya itu sampai di daerah sini. Dia akan bisa melewati resistensi support dari rentang harian pertama di sini. Ini kan support nih 1.0, rentang harian dari 1.0746 sampai 07321. Nah, menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi sampai di sini. Ya, di rentang harian ini. Tapi menurut saya dia akan bisa menembus sampai nilai 1.07007. Ya, James Bond. Dia akan bisa turun lagi. Ya, dia akan bisa turun lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, tapi sebelumnya trader kita kembali dulu ke tema kita ya. Dimana tema kita kali ini kan tentang waspadai pernyataan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh ECB. Kenapa saya angkat tema itu trader? Karena tema itu dia mempengaruhi pasar hari ini. Trader bisa lihat ya, dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para analis di dunia ya, keputusan kebijakan moneter hari ini dari Bank Sentral Eropa akan menjadi sangat penting bagi para pedagang, bagi para investor di seluruh dunia karena dampak langsung terhadap dolar Amerika dan sentimen pasar. Ya. Nanti baru dilanjutkan besok data inflasi pada hari Jumat, data inflasi Tiongkok dan Cina. Ya, tapi harus dilihat dengan seksama bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral Eropa pada hari ini sangat mempengaruhi, ya. Harus dilihat trader, ya, harus benar-benar dilihat, ya. Ditambah kenaikan suku bunga ECB pada bulan Juli mungkin akan mempengaruhi beberapa aset, ya. Misalnya, dia mempengaruhi gold. Contoh ini gold, ya. Dia mempengaruhi gold. Nah, dia mempengaruhi gold contohnya ya, di saat sinyal kenaikan suku bunga ECB mungkin mendukung kenaikan gold. Jadi gold ini bisa terjadi kenaikan apabila sesuai dengan pernyataan yang tadi telah saya katakan ya. Dari sini kita udah sangat lihat jelas, memang benar kalau kita lihat ini koreksi, tapi secara garis besar kalau saya lihat misalnya di gold ya, ini dia bisa naik. Begitupun juga di Euro USD. Euro USD kemungkinan besar pun juga dia masih punya tendensi untuk bisa naik lagi. Makanya kita akan lihat hari ini bagaimana news yang akan terjadi. Kalau menurut analisa saya ya, ini tendensi ini udah mulai tendensi naik ini, dan kemungkinan besar ya dia akan menguat ya. Baik itu pound, baik itu euro USD, pound sterling USD ya. Pound sterling USD kita akan lihat. Kita lihat aja trennya udah kayak gimana nih. Kita jangan lihat ini aja, kita udah lihat arah pergerakannya ya. Dia udah mulai naik. Koreksi dikit ya, ini trader bisa lihat koreksi dikit, dia akan naik lagi, minimal dia akan naik sampai di sini ya. Nah, begitupun juga Euro USD, trader lihat di Euro USD, nih dia udah koreksi dikit, nah minimal dia akan naik lagi sampai di sini. Nah,
1.09. Jadi kalau trader lihat tendensi yang terjadi sekarang, ini dia udah nih trader lihat nih trader lihat. Dia udah sampai di titik yang paling terendah. Setelah itu dia akan pantau balik. Dan saya bisa bilang bahwa pantauan balik dia itu akan sampai di 1.09232 di sini. Itu untuk Euro USD ya. Dia bisa naik lagi. Kita jangan berbicara sampai di level atas ini terlalu tinggi ini. Ini Belanda masih jauh ini ya. Belanda masih jauh ini trader. Masih sangat jauh Belanda ini. Waduh. Ini ibaratnya kalau kita ke Belanda kita pakai ini nih kapal bot ini. Bisa lama ini ya. Tapi secara garis besar kalau trader lihat ya. Trader bisa lihat ini kita berbicara akal-akalan aja. Trader bisa lihat ini udah sampai titik yang paling terendah. Ya. Ini pun juga udah sampai di titik yang paling terendah. Ya. Nah, oleh karena itu trader, ini koreksi wajar lah. Itu ibarat kata Pak Karno sih, riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Ini koreksi dikit dulu di sini. Nah, ini koreksi dikit di sini ya. Nah, ini koreksi dikit. Setelah itu dia akan naik lagi trader. Makanya saya bilang 1.09233 adalah nilai yang akan dicapai. Oleh karena itu trader, saya sekali lagi saya bilang perhatikan news yang akan terjadi hari ini karena dia sangat berpengaruh. Dia sangat berpengaruh buat pergerakan semuanya. Baik itu Euro USD, Pound Sterling, Gold sampai ke Bitcoin pun juga. Ya. Oleh karena itu harap diperhatikan. Harap diperhatikan hari ini dan besok ya. Nah, ini dia. Ini yang harus dilihat oleh kita semuanya, ya. Nanti masalah teknikal itu kan cuman masalah bagaimana masuk dan keluar pasar. Itu masalah teknikal. Sedangkan arah pergerakan secara jauhnya kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu kan. Nah, kita tahu arah pergerakan jauhnya seperti kayak gini. Itu ibaratnya kalau dalam peperangan itu ibaratnya seperti rudal presisi tinggi yang diluncurkan. Nah, setelah rudal presisi tinggi diluncurkan, baru pasukan infanteri masuk ke lapangan. Nah, rudal presisi tinggi itu adalah fundamental. Sedangkan pasukan infanteri ini adalah technical trader. Nah, makanya kalau berbicara analisa dengan saya ini bisa sambung-sambungkan ini analisa ini sampai ke militer semuanya. Militer, intelijen. Saya bisa sambung, mau sampai ke sepak bola pun juga saya bisa sambung semuanya trader. Oke, ketawa-ketawa dulu kita. Oke trader, prinsipnya saya udah memberikan sedikit masukan terhadap trader supaya melihat lagi news yang akan terjadi pada hari ini. Ya trader ya, sangat penting hari ini. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke berita berikutnya. Di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar hari ini? Trader, GBP USD diperkirakan akan jatuh lebih jauh karena mempertinggi harapan kenaikan suku bunga bumper bahasa Inggris oleh The Fed. Perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah dan tingkat inflasi yang meroket. Dikit lagi tuh Perdana Menteri mereka itu dikit lagi udah mau diganti itu ya. Makanya dia habis-habisin aja perang itu tuh orang itu, kasihan dia setujui perang. Inggris sekarang inflasi, Amerika inflasi, Eropa inflasi. Kenapa inflasi? Perang. Makanya mereka inflasi karena perang ya. Mereka membuka peperangan, mereka melanjutkan peperangan, sekarang timbal baliknya terjadi inflasi di negara mereka masing-masing. Kita lanjut. Perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah dan tingkat inflasi yang meroket di langit lebih tinggi akan membuat kenaikan pound ya. Tender hoax. Apa pula ini tender hoax? Ya. Selain itu trader, non-farm payroll Amerika yang lebih tinggi telah memberikan lebih banyak kebebasan kepada The Fed untuk mendikte pengetatan yang lebih kuantitatif. Yes, kita akan lihat bagaimanakah di platform. Trader bisa lihat sekarang ini euro angkel saham dolar ya. Kita lihat euro angkel saham dolar, kita lihat tendensi harian kita pada hari ini, seperti saya bilang bahwa tendensi harian kita pada hari ini lebih banyak ke bearish. Kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, ini dia trader. Trader bisa lihat di sini. Dia udah menembusnya rentang harian 1.25134 sampai 1.25508. Ceritanya dia udah tembus ya.
Ini kalaupun dia udah turun, agak sedikit turun lagi, tapi kalau trader, saya sebagai seorang trader, saya akan bermain pragmatis di sini dan saya akan mencoba untuk menggunakan pending order misalnya di daerah sini. Dengan asumsi bahwa dia akan balik lagi naik ke atas. Nah, itu dia. Dan saya memperkirakan dia akan sampai di posisi sini. Nah, ini dia. Kalau saya sebagai seorang trader. Nah, ini dia. Ya. Karena setelah ini menurut analisa saya dia akan naik. Jadi kita pasang aja ya, ibarat lagu kisah kasih di SMA, kita tunggu aja di kantin pintu sekolah. Nah, kantin pintu sekolahnya itu di sini trader. Kita tunggu aja di sini. Nah, itu dia ya. Jadi, sebenarnya trading ini trader ya. Bapak Ibu semuanya trader Indonesia. Menurut saya trading ini sebenarnya ya terlalu susah. Kita main logika aja sebenarnya. Makanya kenapa ada fungsi pending order dalam trading. Pending order itu senjata andalan itu. Ibaratnya kalau kita tembak nggak bisa pakai pistol, wah ini musuhnya banyak. Nggak mungkin kita pakai pistol, kita harus pakai senjata AK supaya pelurunya kan bisa banyak kan. Nah, nggak mungkin kalau 10 orang di 20 orang di depan kita pakai pistol. Waduh, nggak bisa kita kan. Nah, itu dia. Gitu pun juga pergerakan pending order. Pending order kalau kita lihat seperti kayak gini kan kita tinggal pasang aja pending ordernya di mana, kita analisa indikatornya. Setelah itu udah tinggal pasang aja. Karena indikator kan matematika. Dia akan memformulasi pergerakan yang terjadi, mendapatkan data dan datanya divisualisasi. Nah, dari situ kan kita udah bisa lihat. Nah, sambil kita membaca informasi fundamental sebagai acuan pergerakan selama hari ini. Itu dia trader ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pair yang lain, AUD USD. Bagaimana pair AUD USD trader semuanya? Untuk pair AUD USD trader bisa lihat bahwa mata uang ini telah rebound ke dekat 0.7180 pada data perdagangan Tiongkok yang lebih baik dari yang diperkirakan. Pasangan mata uang Australian dolar Uncle Sam telah berusaha untuk melampaui 0.7180 karena Biro Statistik Nasional Tiongkok telah melaporkan data perdagangan yang lebih baik dari perkiraan untuk year till date (YTD). Ya. Oke. Kenaikan Aussie berkinerja buruk meskipun pengumuman kenaikan suku bunga 50 BP. Sebenarnya bukan BPS, ini BP. Emangnya komputer byte per second apa BP? Basic point bukan byte per second. Ini BPS, salah ini. Oleh RBA, Reserve Bank of Australia. ECB, Europe Central Bank, The Fed, ya, BOA, Bank of England, BOE, ya. Kalau ini RBA, ya, Reserve Bank of Australia, ya. Oke, kita sekarang lanjut ke platform trader semuanya, kita masuk. Nah, ini dia. Trader bisa lihat tendensi harian hari ini untuk mata uang Uncle Sam dolar Australia lebih banyak ke bearish, itu udah sangat wajar ya, dan kemungkinan masih bisa bearish terus ini. Kita lihat lebih pendek lagi. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat posisi seperti kayak gini, apa yang harus kita lihat trader? Yang harus kita amati adalah pergerakannya. Kalau saya melihat kita lihat aja arah pergerakannya. Kalau saya melihat gini, ini arah pergerakannya di sini nih ya. Oke, dia akan turun. Ya, dia akan turun, pasti akan turun. Kalaupun dia turun pasti di sini ya. Ini nih. Dia pasti turun ya sampai di sini ya. Nah, untuk bisa menembus di titik rentang harian 0,71568, menurut saya ini udah terlalu jauh. Makanya, kalau dia turun sampai di sini, trader awasi di sini. Karena setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas. Tapi kalau seumpamanya dia mengalami kenaikan dan dia menembus 0.71797, trader, dia pasti akan naik trader, dan dia pasti akan naik sampai di sini. Oleh karena itu, pasanglah pending order di daerah sini untuk mengantisipasi. Ini daerah paling aman banget. Karena kalau dia naik, dia pasti akan jalan sampai di arah 0.71883. Udah itu aja. Yang penting kita dapat poin, kita dapat cuan, udah selesai. Kan? Selesai langsung. Oke. Selanjutnya trader, kita masuk di gold. Apakah yang terjadi dengan gold pada hari ini? Trader semuanya. Nah, ini trader, ini saya kasih sedikit
Sedikit masukkan dulu buat trader. Trader bisa lihat bagaimanakah pergerakan gold hari ini. Untuk gold hari ini, trader bisa lihat bahwa emas mencetak tren naik 3 hari meskipun akhir-akhir ini dia sedikit agak lamban. Ya. Nah, dolar Amerika gagal melacak imbal hasil karena optimisme pra ECB, ya, optimisme pra sebelum ECB membebani permintaan greenback. Greenback ini nama lain dari dolar, ya, ada greenback, ya, Aussie. Nah, itu dia, itu nama lain ya. Nah, sterling, kalau sterling itu pound sterling. Sinyal kenaikan suku bunga ECB bulan Juli mungkin mendukung kenaikan dari gold. Tetapi perkiraan ekonomi dapat membatasi. Walaupun kenaikan, tapi kenaikan itu bisa dibatasi ya. Oke, kita masuk ke platform trader semuanya. Nih saya sedikit kasih informasi dulu buat trader ya. Ini kebetulan saya hari ini saya menulis di investing. Kalau trader punya waktu dan kesempatan, trader bisa lihat juga. Nah, ini websitenya. Nah, oke, trader, di tulisan saya di investing, trader bisa baca nanti. Di sini saya bilang bahwa keputusan ECB mempengaruhi emas. Harap diperhatikan ya, harap diperhatikan. Nah, tapi saya membahasnya itu di sini trader. Nah, ini kan waktu pagi hari kan dia naik ini ya, dia naik. Tapi saya menekankan gini. Kami mengingatkan bahwa potensi pembalikan arah akan sangat besar terjadi. Oleh karena itu kami memprediksikan di level bla 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 adalah nilai terendah. Nah, ini prediksi yang saya coba berikan. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa akan terjadi pembalikan arah. Nah, itu dia ya. Walaupun pagi hari dia naik ya, tetapi itu dia akan membalik arah. Dia akan, itu pasti pergerakannya seperti kayak gitu ya. Nah, pasti pergerakannya seperti kayak gitu. Nah, apa yang terjadi trader semuanya? Apa yang terjadi semuanya? Nah, trader lihat ya. Trader lihat di sini. Nah, trader lihat ya. Awal tendensi memang bullish tapi dia berubah jadi bearish. Nah, trader lihat. Nah, ini ya. Nah, trader lihat nih. Waktu dia naik sampai di sini, kan saya udah ini kan yang tadi nih, dua ini dia naik ya. Saya udah mengingatkan bahwa dia pasti akan bearish. Pembalikan arah. Apa yang terjadi? Dia balik arah kan. Nah, dia balik arah dan menurut analisa saya, dia setelah ini menurut analisa saya dia akan melakukan kenaikan balik lagi dan saya memprediksikan dia akan coba balik lagi naik sampai di 1.52.07. 1852.07 ya. Nah, walaupun memang dia masih punya kesempatan untuk tetap turun sampai di level support yang pertama 1848.86 ya, masih bisa. Nah, dia masih bisa. Kita lihat aja arah pergerakan dari RSI antara 70 dan 30 ini kan masih jauh. Ini anggaplah 20 di sini. Oleh karena itu dia masih bisa turun tembus sampai di 1848. Tapi setelah itu dia akan balik naik ke atas. Nah, dia balik naik ke atas lagi dengan incarannya itu di 1852. Oleh karena itu, saya bilang sebagai seorang trader yang baik, kita bisa menggunakan pending order. Misalnya kita pasangnya pending order di sini dengan acuan bahwa nanti setelah ini dia akan balik lagi naik ke atas sini. Nah, disinilah adalah momen dimana kita bisa memperoleh cuan TT, cuan tipis-tipis. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ini yang harus diperhatikan. Makanya kan saya bilang tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah. Apa yang terjadi? Pembalikan arah yang terjadi. Yes. Selanjutnya trader kita masuk ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin trader, bagaimanakah kripto atau Bitcoin kita pada hari ini? Trader, untuk kripto, harga Bitcoin di jajaran tertinggi teratas terpantau mengalami pergerakan harga yang beragam. Mayoritas kripto teratas berhasil menguat tipis ya dan kembali melemah, begitupun sebaliknya. Berdasarkan data dari CoinMarketCap hari ini, kripto BTC Bitcoin melemah 3,13% dalam 24 jam tetapi masih menguat 2,73%. Nah, harga Bitcoin hari ini di level 30.376.13 per koin atau setara 440 juta
rupiah ya. Kita masuk ke platform Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin hari ini, trader? Untuk Bitcoin hari ini, trader bisa lihat bahwa tendensi harian Bitcoin hari ini lebih banyak ke bullish, akan terjadi kenaikan. Tapi menurut saya tendensinya dia bisa turun ini menurut saya. Kita akan lihat, oke, sekarang dia mengalami kenaikan ya. Nah, kalau posisi sekarang seperti gini, saya cuma mau bilang bahwa dia akan, dia sekarang di 30.000 ya. Nah, kalau menurut saya dia akan mencoba naik untuk menembus di sini 30.380 ya. Dia pasti bergerak di sekitar itu aja ya. Setelah itu ya kemungkinan dia akan turun. Karena dia kemungkinan akan turun. Oleh karena itu saya cuman bilang buat para trader, harap diperhatikan lagi pergerakan yang terjadi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kalender ekonomi. Trader, untuk kalender ekonomi hari ini ya, harap diperhatikan oleh trader semuanya seperti yang telah saya bilang bahwa pukul 18:45 itu banyak sekali informasinya. Tingkat fasilitas simpanan. Tingkat fasilitas bini simpanan. Fasilitas kredit marginal ECB. Nah, terus pernyataan kebijakan moneter dan keputusan tingkat inflasi. Harus diperhatikan trader, harus. Berikutnya klaim pengangguran awal. Nah, penganggurannya naik 10k trader. Sebelumnya 200, sekarang 210. Waduh, ini bahaya ini. Ini bisa membuat dolar Amerika tertekan ini ya. Nah, ini harap diperhatikan. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke, trader, kita udah selesai. Sekarang saya coba masuk dulu ke platform sini. Oke, kita masuk ke website. Trader semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan, ini adalah website dari Amarket. Trader, kita punya account yang sangat luar biasa, 4 account. Silakan trading bersama kami. Kami memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat para trader semuanya. Kita tidak kalah dengan broker-broker lain ya. Dan saya yakin bahwa kita juga layak untuk diperhitungkan di Indonesia. Kita tiap hari punya analisa ekonomi yang menurut saya paling terbaik karena selalu live. Memberikan analisa bukan cuma teknikal tapi fundamental. Jarang sekali ada yang seperti kayak begitu trader ya. Langsung live, trading live langsung di platform ya. Kita punya webinar tiap minggu, silakan kita belajar sama-sama. Trader, saya mau sedikit masukkan juga bahwa kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga tulisan saya di investing.com. Buka aja Investing Indonesia, ada nama saya langsung dijelas. Lengkap sekali di sana ya. Ini trader bisa lihat foto saya jelas sekali. Sekarang tulisan saya jadi hit terus di Investing. Nih jelas foto saya ya. Sangat jelas foto saya di sini ya. Nah, jangan lupa baca juga di sana ya. Oke, trader semuanya. Trader Indonesia, trader Amarket yang sangat saya sayangi. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Akhir kata trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.